Ya, Bayi yang belum sempat bertobat lalu mati? akan masuk surga pasti bang. Lah, dosanya kan belum bertobat. Ya kan konsep awalnya kan bang. Menurut pikiran saya ini, konsep awal kan di bumi. Kan dia belum Oh, injak di bumi bang. berarti ketika turun ke bumi sudah dihapus. Gak Ya ada lagi dosa. dengan perbuatan kebaikan di bumi bang. Enggak, anak bayi ini lahir kan mewarisi dosa, Bang. Iya, itu kan Ah, dosa awal. nah, sekarang dia tidak melakukan pertobatan, mati. Berarti dia membawa dosa dong. Iya, Kemana? itu kan kodratnya kita manusia kan bang. Ya, berarti anak bayi ini ke neraka. Tidak mungkin. Lah dosa awalnya, dosanya yang diwarisi? Kan sudah diampuni. Berarti tidak ada dosa waris. Udah selesai abangku. Oh, baik sih bang. Iya, nggak ada dosa waris berarti. Potensi aja. Gitu saudaraku Ryan. Makasih udah diskusi dengan baik. Saya suka dengan orang yang kritis, tidak sombong, mau belajar. Anda belajar apa yang saya bisa kasih, saya juga belajar dari abang apa yang abang bisa kasih ke saya. Makasih bang ya, salam Makasih kenal. bang. Sehat terus saudaraku, Masya Allah. Salam kenal. Saya baik, 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 baik. Selamat malam. Malam, malam, malam. Kan keren kalau begitu. Itu baru edukasi teman-teman. Jadi saudara Kristen kita ini menghargai pendapat karena saya berdalil. Nah, saya menghargai pendapatnya karena dia tidak sombong. Itu namanya keren. Tidak seperti yang tadi, tabung gas dikasih roh. Langsung ngomong aja. Allahu Akbar. Bang Handi monitor, naik dong Bang Handi. Jangan sombong lah. Bantuin dong, biar rame. Halo saudara, apa kabar? Saudara, apa ini? Pagar satu, pagar satu, pagar satu. Bang Handi. Nah gitu dong Bang Handi. Nah dulu Bang Handi, tanya-tanya dulu teman-teman kita ini. Yang satu dari sekte baru, yang saudara Gayus ini yang kita belum tahu. Halo Bang Handi. Iya, iya. Mantap tadi yang terakhir itu. Tidak sombong. Jadi, iya. Tapi kalau yang si Roy tadi siapa namanya? Yuk. Ya udah buang pada tempatnya udah selesai dia. Halo Pak siapa? Pak Gayus. Pak Gayus, selamat malam Pak. Mantap. Pak Gayus. Oke, yes. Halo, dasi merah. Adakah? Ayolah. Om dasi merah. Mau Ini abang bagi yang Pagarwan siapa nih? sekte baru dia Bang Andi. Loh, Dasi mana merah. Apa enggak lelah Bang melihat ke samping terus? Apa Enggak, leher enggak tegang kita lehernya? spion aja. Abang, Bang Adi. Ini kalau di Kanpa ini gue balik. Kalau di Kanpa. Kalau berdasi itu identik dengan orang cerdas. Bang Adi, apa nggak kena sarapnya nanti Bang? Nggak nengok-nengok ke sini Bang? Bang. Biasanya kalau berdasi gini minimal S2 Bang Andi. Bang. Orang naik dia baik ah. Asli, tolong di teman-teman ya.
Jangan lupa di follow biar kuat. Baiklah. Mana Pak Indra ini tadi? Pak Indra Kurniawan, kemana abangku ini? Sombong dia. Baiklah. Mentang-mentang udah berdasi. Tapi pada dasarnya sebagian mereka mengatakan Adam itu mewariskan dosa. Gitu. Untuk menghilangkan dosa waris ya harus ada yang ya, menyelesaikannya di tiang salib. Kan itu yang kita biasa dengar. Teman-teman semua yang mendengarkan dimanapun Anda memilih dosa waris atau harta waris? Ayo jawab. A. Harta waris. B. Dosa waris. A. Harta waris. B. Dosa waris. Jawab cepat di YouTube juga. Yang jawaban yang paling cepat ambil sepedanya. Kok nggak ada yang jawab? Dosa ya? Bukan begitu, salah. Ya. Bukan salah. Tidak terlalu keren Bang Andi. Yang benar pilih mana? A. Dosa waris. B. Pengetahuan waris. Pengetahuan yang diwariskan atau dosa yang diwariskan, pilih mana? Tapi rata-rata orang mengajar harta warisan gimana sih Pak? Bang Andi, kalau orang sudah punya pengetahuan Bang Andi, Iya. harta warisan itu akan mengekor Bang. Betul. Mengekor. Ada kawan saya namanya Bom. Dia punya banyak harta dari orang tua, tapi karena dia tidak punya pengetahuan, ya Dibodoh-bodohi. iya dibodoh-bodohi. Coba, dia banyak duit beli kulkas, dia nggak tahu apa fungsinya. Dibelikanlah, disimpanlah pakaian baru di situ, celananya di dalam di kulkas disimpan, baju, karena dia nggak tahu. Itu karena Pas dibuka jadi es batu. dia nggak paham, gitu Bang Andi. Iya, betul. Artinya Artinya kalau sudah berakal, sudah berilmu pengetahuan itu semua serba gampang Anda dapatkan. Itu intinya teman-teman. Apalagi kalau Anda menjadi cendekiawan Muslim Indonesia. Uish, top, Marco top. Ya, jadi kalau harta waris itu jalan pintas. Betul kata Bang Juma. Harus berilmu. Iyalah. Ikro. Ikra, betul. Pinter Bang Andi. Ya udah mulai tuh. Pak Gayus. Pak Gayus ketiduran Jadi Nabi Adam alaihissalam itu memang ada hikmahnya buat kita semua dengan kisah memakan buah kuldi itu. Kalau enggak, ya enggak ada yang kita dapat. Enggak ada. Jadi gorila. Jadi gorila kita. Tapi ada orang lain memanfaatkan itu sebagai warisan dia. Siapa lu? Mau saya sih nggak mau dosa diwariskan, enak aja. Ya enggak lah. Kalian aja kali, kami nggak mau. Kalau ilmu pengetahuan, kecerdasan, ya intelektual, logika yang sehat, maunya kami mewarisi itu. Dosa ya. Siapa yang mau mewarisi neraka? Ilmu pengetahuannya kan tercipta di sana sebenarnya. Iya. Iya Pak Juser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja Bang Andi, usul aja di setiap akhir live ya, kasih kesempatan untuk Muslim naik untuk memaparkan istilahnya ilmu yang didapat
tadi apa bisa dipaparkan. Misalnya saya gini, saya mendapatkan ilmu dari Bang Zuma ini tadi soal dosa waris ini. Sebelumnya saya nggak ngerti, belum tahu. Ternyata Bang Zuma bisa memaparkan tentang apa tadi, warisan apa tadi, selain dosa, ilmu pengetahuan. Ternyata Adam mewariskan kita ilmu pengetahuan. Ini saya baru sadar. Kemarin saya nggak sadar. Setahu saya Adam nggak mewariskan dosa gitu aja. Setelah mendengar ini tadi, oh ya bener Bang Zuma, ternyata yang diwariskan oleh Nabi Adam itu pengetahuan, bukan dosa. Hidup Islam. Betul, Bang. Memang Islam luar biasa. Betul, baru sadar saya. Jadi selama ini bukan salah ya, bukan pemahaman saya yang dulu salah, enggak, kurang tepat atau kurang lengkap gitu loh. Bukan dosa yang diwariskan, tapi ilmu pengetahuan. Terima kasih Bang. Makasih ya Bang, sama-sama. Saya menjadi tahu. Terima kasih. Makasih. Sama-sama Bang. Itu aja. Siap. Iya Bang. Terima kasih. Sama-sama. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya Bang Zuma ya. Iya. Jadi seperti itu. Iya Bang Andi. Jadi apa yang Bang Andi ya? Akun Sahabat Bang Zuma ini kan akun besar tuh. Tapi alhamdulillah berhasil kita mencuci saudara-saudara punya konsep saudara-saudara punya pemahaman bahwa Sahabat Bang Zuma itu palsu, sehingga mereka nggak tahu kalau kita live dipikirnya yang palsu. Iya kan ya? Akhirnya mereka tidak kesini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena mereka trauma, Sahabat Bang Zuma itu palsu. Karena pandai, penipu itu benar-benar lihai Bang Andi. Tema kita, apakah eksekutor salib pahlawan, dia bikin juga seperti itu. Gila, keren. Caranya menyesatkan itu seperti iblis yang di Ganbi Eden. Aduh, berhasil. Mereka ini plagiat profesional. Iya. Tapi blow on. Ini nanti dibuat juga tema kayak gini tuh. Yang problem adalah kok bisa ada umat Islam percaya di sana itu. Ini yang perlu diedukasi gitu teman-teman. Bang Wendy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Uma sehat, Bang Zuma, alhamdulillah. Alhamdulillah Abang sehat. Ya Bang, saya hanya ini aja sih, untuk menghindari itu akun-akun Bang Zuma yang disalahgunakan itu, sebaiknya ya seperti ini, open cam begini. Jadi orang mau meniru itu sulit, bahwa setiap Bang Zuma online itu selalu on cam gitu. Itu untuk menghindari itu juga bagus sih, saya setuju Bang Zuma. Insya Allah Bang, insya Allah. Ya, jadi di mana Bang Zuma live pasti on cam gitu, jadi nggak ditipu. Siap. Gitu aja sih Bang Zuma, sehat selalu. Ilmunya makasih ya Bang. Ya, ilmunya saya sedikit banyaknya saya belajar lebih banyak dari Bang Zuma. Makasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, yang Adam wariskan ke kita dosa atau pengetahuan? Yang diwariskan itu ya harta lah, nggak mungkin Dosa. Ya. Iya, pengetahuan udah jelas Bang, pengetahuan udah pasti itu ya. Kalau dosa nggak mungkin, dosa diwariskan, nggak percaya saya. Kalau harta diwariskan ngajar gitu. Ini dosa. Ya nggak masuk akal Bang, saya buat orang sehat mah nggak masuk akal aja. Dosa kok diwariskan. Sampai anak-anak itu mati tidak bertobat masuk neraka. Nah itu nggak masuk logika lagi, gimana itu? Lebih parah Bang ya? Lebih parah Bang. Ya, intinya saya ilmu dari Bang Zuma makin bertambah, iman semakin kuat lah, intinya gitu Bang. Pokoknya Alhamdulillah. Panjang umur, sehat selalu gitu. Makasih Bang, makasih. Masya Allah.
Ya udah gitu aja Bang Juma. Makasih abangku. Kasih abangku. Soalnya profilnya ini Kalau Bang Andi. ya. Ya, Baik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini Bang, jadi ilmu yang saya dapat malam ini Bang, gini, bahwasannya pertama manusia jatuh ke dalam dosa gara-gara iblis. Nanti akhir ujung-ujungnya iblis juga yang menghapus dosa manusia. itu ilmu yang dapat, yang saya dapat malam ini Bang. Benar-benar blow on noten ini Bang. Berarti IQ Bang Dede ini mantap. Iya. Karena itu nggak yang- semua orang bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Iya. Luar biasa. Saya cuma simak dari tadi kan. Jadi Saya simak dari tadi. iblis merasuki Yudas untuk menebus Dosa. dosa. Keren. Berarti iblis mau agar manusia masuk surga. Salah. Keren. Iya, kalau Oten itu dipakai akalnya, nggak mungkin dia percaya Bang. Keren. Iya, nggak mungkin dia percaya itu. Keren. Ya, itu aja Bang. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Ntar dulu Bang Dede. Bang Ya. Dede, Ya. kita kan main biliar tuh. Iya, Saya uji logikanya nih. oke. Kalau bola putih disodok Bang, paling agak agak atas dikit. Ya, Terus disodok sebelah kanan, dia mantul kemana Bang? ke kiri Bang. Pintar. Oke Bang Andi, Berarti arah baliknya ya, pintar. Iya. Oke. Tidak sia-sia Bang pakai profil itu. Kapan-kapan kita ini ya sparring ya Bang ya. Oh, aku jauh Bang, Sumatera Barat Bang. Ya masa gampang lah Bang itu. Iya, oke. Ya, oke Bang, turun dulu Bang. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang ditangkap oleh Bang Dede adalah andai saja Yesus tidak turun sampai kiamat nih ya. Jadi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Tak. Maka semua kita berdosa kan. Kiamat. Siapa yang tepuk tangan? Ketika manusia mati semuanya tanpa ada penebus dosa. Siapa yang tepuk tangan? Iblis. Karena iblis menggoda Adam alaihissalam sehingga jatuh ke dalam dosa. Dosa diwariskan kemudian kepada kita semua keturunannya. Maka yang tepuk tangan adalah Sibilisis. Sampai hari kiamat tidak ada Yesus turun. Maka iblis senang sekali. Karena kenapa? Tidak ada penebus. Kan gitu. Nah, sekarang iblis ketika Yesus datang, iblis merasuki Yudas. Apa tujuannya kemudian merasuki Yudas? Supaya Yesus disalib. Apa fungsi Yesus disalib? Supaya Yesus menebus dosa manusia. Berarti seandainya iblis tidak merasuki Yudas, berarti tidak ada penyaliban. Berarti tidak ada penebusan dosa. Berarti iblis sendiri yang membebaskan manusia dari dosa waris. Berarti iblis sebelum Yesus datang mau manusia masuk neraka, tapi iblis setelah Yesus datang mau iblis agar manusia masuk surga. Mana yang betul? Iblis mau kita masuk surga atau iblis mau kita masuk ke neraka? Atau, ini pertanyaan. Atau dosa waris itu hanya dibuat-buat, lalu kemudian iblis datang merasuki manusia. Dulu kamu berdosa loh, sekarang aku kasih kamu penebus dosa, yaitu Yesus. Tuhankanlah dia sebagai juru selamatmu. Ayo. Atau jangan-jangan benarlah kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 53 bahwa saatnya lah waktumu, saatnya kuasa kegelapan itu bekerja. Mantap. Saya kira begitu Bang Handi. Silakan Silakan. dulu kopi putih nih. Kopi itu selamat pagi. Ya,
Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Bang Andi, mohon maaf, ini coba di Ambon ini ada upload Islam kasih. Oh, di Maluku belum. Oh, belum ada. Ada sih 1-2 teman kita di sana. Iya, Ada. banyak Ya, banyak termasuk saya ini. Termasuk saya. termasuk Anda. Iya, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Nggak ada perkumpulan upload Islam di Maluku ini. Dibentuklah abangku di sana, teman-teman dikoordinir ya. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan untuk pembentukan upload Islam di Maluku harus tercapai. Amin, insya Allah. Iya. Oke. Masya Allah. Ya. Banyuma. Iya, makasih Bang. Ya. Siap. Bang Tapi ada Andi, pertanyaan. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada pertanyaan yang bagus ini Banyuma. Tanah biasanya Bang Andi kalau macam saya naik biasa tanah sudah jual ke belum? Ya, Mas. Iya Bang. Tapi ada pertanyaan yang bagus ini Banyuma, perlu diluruskan. Siap. Sering ditanyakan oleh Oten. Kalau iblis itu kerjanya jahat, menyesatkan manusia, kenapa diciptakan? Kenapa dibiarkan? Nah itu. Bukan. Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan menciptakan kebaikan. Maka Tuhan itu disebut Maha Pencipta. Karena Tuhan menciptakan segala-galanya. Yang ada di atas muka bumi ini manis, pahit, kecut, sakit, pedih. Itu semua dicipta oleh Allah. Jadi Tuhan menciptakan rasa. Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan, Tuhan menciptakan segala-galanya. Itulah dikatakan Maha Pencipta. Kenapa ada iblis? Karena pada diri ciptaan itu ada potensi untuk membangkang. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Nah, kalau Tuhan tidak menciptakan segala sesuatunya, hanya menciptakan kebaikan saja, maka hidup ini tidak punya dinamika. Hidup kita tidak berdinamika. Maka hidup kita tidak sempurna. Maka Tuhan menciptakan segala fasilitas itu. Itulah skenario Allah. Makanya di dalam kaidah Islam, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya, kita nggak tanya. Kenapa Allah menciptakan kejahatan? Kenapa Allah begini? Nggak ada itu. Mau-mau gue. Saya yang berkuasa kok. Ngapain lu tanya? Gue emang lu yang Tuhan. Gue yang perlu tanya lu ngapain aja ketika hidup? Gue kasih fasilitas ini. Lu ngapain aja? Jadi itu pertanyaan konyol itu. Kenapa konyol? Karena mereka menganggap iblis itu tidak diciptakan. Kata siapa? Semua apa yang ada di langit dan di bumi itu ciptaan Allah. Kenapa mereka menolak akan adanya penciptaan iblis? Karena mereka menyetarakan iblis dengan Tuhan. Mereka menyetarakan Tuhan dengan iblis. Kalau di Islam enggak. Pencipta langit dan bumi di atas, iblis dan makhluk lainnya semua di bawah. Rendah iblis itu. Seibarat kuman dicipta oleh Allah. Gitu. Nah, makanya kita diciptakan manusia ini dengan lengkap akal. Supaya kita itu tidak sama seperti iblis. Dikasih kita akal. Dan musuh kita itu adalah iblis. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah supaya kita tidak terjebak oleh musuh kita. Karena musuh manusia itu ya iblis. Itu perintah Allah itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuhmu setan. Iblis itu musuh nyata bagimu. Jangan kau ikuti langkah-langkahnya. Itu perintah. Begitu Bang Handi. Ya, mohon maaf Banyuma.
Iya bang. Memang Oten ini memang sudah tahu agama yang paling benar itu Islam, tapi mereka tuh Yang salah lagi bang, agama yang benar, bukan yang paling benar, agama yang benar. iya agama yang benar itu Islam, tapi mereka tuh gengsi aja. Iya, tak ubahnya iblis abangku. Iya itu akan. Iblis tahu Adam itu makhluk yang cerdas, pintar. Dan iblis punya kelebihan dibandingkan dirinya. Tetapi karena dia sombong, ya gak mau sujud. Gitu. Dia izin untuk menyesatkan manusia. Betul. Ya manusia ini diciptakan, diberi kepala, diberi akal. Nah, itu. Betul. Yang Bang. berkongsi dengan iblis ya akalnya mati. Selesai. Betul. Selamat jalan, ada neraka. Ayo Pak Bambang. Assalamualaikum kalau Muslim. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Handi dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama mau Waalaikumsalam. Bincang dulu sama Bang Budi Gemais. Masa kita malam-malam lupa ditanya lagi selama Pak Kristen. Cemana kawan kita? Maklumlah abangku. Sorry Gurunda apa kabar Gurunda Zuma? Aduh, ini junjungan juga ini untuk Indonesia ini Gurunda kita ini. Junjungan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tadi kok turun kopi hitam Bang? Gantian. Takut sama abang. Takut. Waduh, masa awak ditakutin? Nah, kita takut sama Allah lah. Enggak, masalahnya abang dari bulan kemarin di kolam renang terus nggak naik-naik tapi nggak sakit. Berarti sakti. Masya Allah, tabarakallah. Bang, sedikit nih Bang Zuma, mungkin sharing Bang ya. Aku kalau Subat kan Ustadz Tahta kita, kalau Bang Zuma kan banyak lah aku dengar mereka macam-macam ya pandangan ya. Namanya hidup like and dislike Bang ya, setuju Bang ya. Siapapun itu orangnya ya. Iya. Nah, tapi aku memang satu ayat itu, kenapa Bang? Coba Bang, As-Saff ayat 6 itu kurasa ada jitu itu Bang. Kenapa yang lain? Banyak sih ayat Al-Quran untuk menjelaskan tuh sebenarnya bagaimana sih Kristiani ini di dunia gitu. As-Saff ayat 6, kira-kira Bang Iya, Zuma Bang. tahu nggak isinya apa Bang? Apa itu? As-Saff ayat 6 yang 6, terkait betul. dengan Nabi Musa. Nabi Musa? Bukan. Nabi Isa? Apa aku yang salah? Isa alaihissalam. Oh iya. Jadi Iya. kalau ku baca itu intinya yang mereka ya yang suka menyapakan surah Maryam ada Isa alaihissalam adalah Yesus dan Yesus harus dimulia disembah kenapa kan bla bla bla. Nah di sana aja di As-Saff ayat 6 jelas tuh Bang Handi bisa baca itu. Terakhirnya itu Nabi Isa alaihissalam aja menyatakan, intinya aku nggak tahu lengkapnya ya. Intinya menyatakan nanti akan ada sesudah aku An-Nabiyyu aula bil Muhammad. mu'minina namanya. Nah, Min Bang anfusihim. Wa Aku sih isqala Isa bin Maryam Maryam betul. ya Itu dia, Bang. bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kan? Itu kan dalilnya. Masya Allah. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Mereka menganggap bahwa itu adalah sihir yang nyata kan gitu. Ya terakhirnya. Nah, Sorry, Gurunda tadi baca gitu, aku agak ini ya bagus-bagus. Haru juga tuh, mantap. Sedikit ya tapi Bang Andi dengernya gimana? Biasa aja ya karena tiap hari sama Bang Zuma. Kalau aku tadi
berkesan juga nih Gurunda nih benar-benar. Ya udahlah, Gurunda intinya gini. Oke ya, itu satu ayat yang saya tangkap. Mungkin kalau ada oten-oten suka apa gimana kalau As-Saff ayat 6 tuh jadi tema gitu kan. Ya maaf ya biar nyaho gitu loh. Yang katanya Yesus yang disembahnya itu ternyata udah tahu setelaku ada nabi penutup yaitu Nabi Muhammad gitu. Ya kan? Nah, dan terus di Al-Ahzab berapa ya 40 dibilangnya Edis bilang Allah apa Nabi Muhammad adalah disembah. Lah ada jelas kok itu di situ Nabi Muhammad itu utusan kan di Al-Ahzab 40 tuh nggak salah ya. Intinya dia adalah utusan gitu. Isa alaihissalam utusan. Apa bedanya Yohanes 17 ayat 3 kan? Isa Yesus utusan. Udah. Maka Muhammadun. Ya. Ya tuh Bang Andi buka lagi. Jadi maaf jadi saya bilang kalaupun perdebatan di Komal ini saya rasa Bang Zuma oke ya. Saya ambil manfaatnya nih Bang Zuma bisa membuat apa orang tuh dari yang ragu dengan Bible apa keimanan ini bisa berpindah ya banyak saya salut itu Bang Zuma. Itulah lebih dari Komal-Komal lintas agama. Tapi sisanya Bang itu ributnya nggak jelas gitu. Jadi saling hujat, saling debat. Kadang Bang Zuma terpancing. Bang Zuma terpancing gue lihat. Wah Bang, kok bisa Bang kayak kata Uniripa kemarin ya agak diturunin dikit lah, agak-agak intonasi nyerangnya. Balik ke dulu Bang, back to basic Bang Zuma. Maaf ya, maaf nih, maaf ya, iya, maaf. Apa-apa. Intinya bagus sih, girohnya kita bagus, cuman manajemen girohnya yang perlu nih, memanage giroh kita ya kan sejauh apa gitu, jangan terpancing. Tapi poinnya sih Bang Andi, ya salut laku ada yang sadar ini barusan ya cewek ya, si Maryam namanya ya, Bang Zuma Islam, maafkan ya. Maria ya? Iya Bang ya? Iya, tapi dia dari Unitarian, Kristen, akhirnya Oh iya saya ketemu itu langsung orangnya itu. Oh itu tuh saya kan nyimak Bang ya, saya lihat waduh ini nih kayak gini-gini nih bagus nih ya kan, adalah manfaat kan Islam tuh manfaat sama mudarat. Kalau lebih banyak mudarat Bang kita tinggalin ya, termasuk emosi ya, debat-debat yang nggak jelas. Tapi kalau memang manfaatnya saya lihat bisa lah. Orang itu siapa? Saya udah nonton dari debat Bang Zuma gini. Nah, berarti Bang Zuma itu wasilah di sini. Ingat loh Bang, itu dicatat loh Bang. Mana Ustaz? Memang ada Ustaz di bawah. Gak tahu saya. Ini dia nih. Tuh, adalah Bang Zuma gitu dulu tuh. Aku Siap. standby ya. Iya Bang, Salam kenal. Makasih, Bang Zuma salam kenal ya. Bang Zuma sama aku baru ya. Aku padahal udah pernah WhatsApp itu. Donatur. Siap. Masya Allah. Lalu tabarakallah. Oke lanjut Bang Zuma, aku standby. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada pengacara nih. Pas. Layani dulu Bang Handi. Bang Hendi, apa dosa Bang Handi. apa itu? Apa Layani dulu Bang Handi. Itu dosa waris. Kau percaya nggak dosa waris? Oh, Bang Handi. Iya. Iya. Kau percaya pas dosa waris? Ya percayalah, makanya Yesus datang mati di kayu tiang salib. Kalau nggak percaya ya batal dong penyaliban itu. Itu. Iya itu. dong. Nyambung kan? Nyambung dong. Dosa waris memutus mata rantai. Pas kenapa kau demen banget sih ada dosa waris? Bukan kita yang membuat itu Bang Hendi. Siapa yang buat? Stakai gimana cara ngambilnya ya? Udah gimana cara ngejambaknya ya? Beliau minta permintaan nggak? Jangan sampai beliau nggak. Nggak ngerti kok ngejambak. Tunggu. Gimana cara? Oh ini. Udah. Silakan Tat. Diterima Tat. Udah saya jambak tuh. Ntar dulu pas. Mana Stakai? Nah, jadi udah jambak, gua jambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau lagi di mana ini?
Di Solo apa di mana ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhina. Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah bisa Fi bertemu. aina antum? Ini lagi di Cilengsi, pulang dari ada pertemuan dengan beberapa orang tua kita dari partai-partai besar lah, orang-orang tua kita. Sama Alhamdulillah. Bapak Ali, biasa. Subhanallah. Sehat kah adikku sayang cintaku? Sehat Masya Allah. dong, seperti yang Abang abang Zuma, lihat ini. Bung Handi, lalu ada siapa nih yang sedang berenang, lalu ada siapa ini? Ada abang yang pakai jas. Sehat kenal. semua disayang Salam Allah. kenal. Barakallah. Ustadz kayak nama Salam ya. kenal abang. Barakallah. Kenapa Sehat Ustadz selalu. ya? Masya Salam. Allah. Semuanya disayang Allah. Berkah. Amin. Saya akan menyampaikan dua hal, minta izin. Seperti biasa. Tidak lama Abang Zuma ya. Jangan marah. Bung Handi dorang semua, basudara, jangan marah, gandong. Lanjut Ahina. Siap, syukran kasiran, jazakallah khair. Yang pertama adalah terima kasih kemarin itu sudah siapa Abang Kris, ya betul, yang ada masalah dengan mertua rumah kena musibah, betul? Ustadz Kris. Betul, Ustadz Ahmad Tarigan. Masya Allah. Itu nanti ada yang menghubungi Abang Zuma atau Bung Handi. Siap. Ngobrol namanya Abu Hasan yang di Cibubur untuk bertanya. Tapi beta bilang sudah ditangani kan, alhamdulillah wa syukurillah gitu. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi dari para tuan guru dan Syekh Mualim yang di Cibubur. Iya. Begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pesan dari orang tua kita yang ada di Senayan, beberapa perwakilan dari partai yang kita hormati di Republik Indonesia ini, bahwa memang tidak bisa dipungkiri Abang Zuma, Bung Handi dan semua di API itu sekarang sedang menjadi sorotan karena ratingnya tuh tinggi sekali gitu. Nah, rating ini dipakai insya Allah untuk menyampaikan bahwa pesan itu sudah sampai ke saudara kita, bukan ke muslim ya, adikku sayang, semua, bak keluarga, bak saudara semua, gandong. Itu bukan tujuan utama prosentasenya itu bukan ke Islam, minta maaf. Betul kita ke Islam, betul untuk memagari iman, betul dari gelombang pemurtadan itu betul. Tapi tujuan utama sebetulnya yang diharapkan dari rating tinggi, persentase rating tinggi dari APII ini, termasuk Rifa dan semuanya lah yang ada di situ. Ustadz Tahta, Ustadz Wafi, Ustadz Yusuf, semua, Nandar, Dewa Kores, semua lah, Abang Alif dan semua, ketum semua lah. Itu diharapkan adalah bahwa fokus jangan sampai blur gitu, Bung, maksudnya. Karena tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada, sekali lagi saya ulang pelan-pelan sekali, menyampaikan kepada saudara jemaat Serani, jemaat Kristen dan Katolik bahwa mereka sedang berada di dalam wilayah waktu dan keadaan diserapkan Islamofobia. Jadi channel-channel yang sudah ditandai yang saya bilang 11 dari Jakarta itu, Jakarta dari pihak Gatot Subroto sudah menandai 11 channel, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Termasuk ada channel-channel yang mengupload tayangan memutarbalikan hadis. Itu ada tuh yang pakai kartun-kartun AI itu. Ada beberapa itu, ada beberapa yang sudah ditandai oleh Gatot Subroto.
Uh, Maksudnya apa? Bahwa ada gerakan yang luar biasa dari luar untuk membuat jemaat Kristen, bukan jemaat Islam ya, saudara-saudara kita tersayang, jemaat Kristen, persentase kebencian terhadap Islam itu tinggi, naik gitu. Kalaupun tidak usah, mereka tidak pikir lagi untuk mengkristenkan atau memurtadkan umat Islam. Enggak lagi, sasarannya bukan itu, Abang Zuma. Sasarannya ternyata bukan itu. Sasarannya adalah menanamkan rasa benci saja terhadap ajaran dan syariah Islam. Terutama melalui seperti underestimate atau menurunkan kadar kemuliaan baginda Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara apa? Memutar wilayah hadits, memutar wilayah terjemahan Al-Quranul Karim, memutar sejarah-sejarah yang ditulis oleh para liberalism, orientalism dari luar tentang Islam. Itu kan banyak bukunya. Nah itu dibawa. Nah jadi sasarannya begini, Abang, pesan dari para tua-tua kita. Abang Zuma sudah tidak lagi bermain dianggap ya. Jadi Abang Zuma dan kawan-kawan di API ini dilihatnya sudah bukan lagi berada di wilayah diskusi lintas agama, tapi ini yang mau disampaikan. Tolong diperhatikan, semua yang dibawa juga keluarga sayang, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse dan semuanya, bahwa keberadaan Abang Zuma ini dan APII adalah satu tayangan media sosial yang membawa kepada pemahaman toleransi yang proporsional. Apa itu? Jemaat Kristen juga sadar bahwa mereka sekarang sedang dipermainkan oleh channel-channel tersebut. Itu bukan lagi masalah pengetahuan Bible, pengetahuan ayat, pengetahuan sejarah, linguistik, bukan lagi ke sana arahnya. Jadi Bang Zuma udah dilihat oleh Jakarta, oleh Gatot Subroto, bahwa Bang Zuma ini punya andil untuk apa? Mengembalikan toleransi beragama di Republik Indonesia ini kepada tempat yang proporsional, yang kayak dolo-dolo begitu, Abang. Macam dolo-dolo katong apa ya? Katong saling baku sayang, baku polo, baku apa ya, baku hormat begitu kan? Dulu-dulu nggak ada yang seperti ini, nggak ada. Betul. Jadi tidak lagi bermain di wilayah misalnya kritik teks, bermain di wilayah ayat-ayat itu dipakai sebagai alat saja untuk apa? Untuk menyadarkan jemaat-jemaat yang seperti terbakar, masuk hanya untuk marah-marah, masuk hanya untuk bilang, debat sama Edis TV. Kita udah nggak main di situ sekarang. Abang Zuma sudah tidak lagi diperhitungkan untuk main di wilayah debat lintas agama dengan kroco-kroco seperti itu, karena itu akan justru membuat fokusnya jadi blur. Ngerti ya, Bang? Maaf ya, jangan marah. Jadi blur gitu. Jadi melayani mereka gitu kan, itu kan jadi apa ya, fokusnya tuh sasarannya jadi kemana-mana dulu gitu. Tetapi yang terutama adalah dengan pemahaman kritik teks, pemahaman tentang ayat-ayat Bible, pemahaman tentang sejarah Bible, tentang sejarah kekristenan, tentang Judaism, latar belakang Kristus dan kata-kata Yeshua HaMashiach gitu kan. Itu menyadarkan saudara Kristen bahwa sudah stop, jangan mau terlalu lama dibohongi begitu. Kasihan nih, saudara kita nih kasihan, Bang. Kasihan sekali. Para tua-tua yang duduk di pemerintahan yang di Senayan itu melihat bahwa mereka itu ada kan yang Kristen banyak juga yang duduk di Senayan kan, Abang. Betul. Nah, perwakilan partai kan ngomong sama saya, kau itu terlalu eksklusif kayak nama. Kayak nama tuh terlalu eksklusif. Kenapa? Tidak bisa ditembus karena nggak mau debat-debat sembarang begitu. Jadi yang bisa dipakai oleh negara hari ini adalah kata-kata, jangan pikir apa yang negara berikan kepadamu, tapi berpikirlah, aduh gue mau nangis kalau dari namanya Ibu Sinta dari Jakarta. Beliau orang besar dan berbesar sekali memang beliau. Beliau bilang, jangan, kita sudah mulai pakai ini, kayak tolong sampaikan kepada adik-adikku sayang itu, terutama Bang Zuma dan Bung Handi, sampaikan bahwa
Jangan lagi apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi apa yang kau berikan kepada negara gitu. Lewat apa? Lewat tayangan dialog lintas agama ini, yaitu apa? Menyadarkan, sudah bukan lagi menyalahkan, tidak ada kata-kata menyalahkan. Tidak ada kata-kata menyalahkan jemaat yang naik lalu marah-marah, tidak lagi disalahkan. Tapi menyadarkan mereka bahwa mereka sedang ditumbalkan. Sekali lagi, ditumbalkan oleh kekuatan yang ingin memecah belah Republik Indonesia ini melalui paham kebencian terhadap syariah Islam. Syariahnya. Kalau Islam itu terlalu global, terlalu general, terlalu umum, common. Tapi yang lebih utama mereka masukkan paham-paham yang cepat menyentil. Contoh yang tidak pernah bosan dibawa, hadis tentang Rasulullah menikahi anak kecil, menyembah batu, Rasulullah menghisap lidah cucunya, lalu apalah seperti hal-hal seperti itu yang langsung mengena ke kehidupan sehari-hari, terutama jemaat Kristen yang tidak pernah tahu, bahkan Bibelnya sendiri mereka nggak tahu. Jadi yang intinya adalah yang ingin saya sampaikan, Abang Zuma dilihat oleh Jakarta sebagai satu kekuatan yang diharapkan oleh negara. Maaf nih, ini bukan main lokal lagi, tapi sudah main Nusantara. Ya, apalagi waktu itu Bang Zuma sempat naikkan yang Bang Zuma duduk sama Abang Deddy Miswar, Abang Haji, betul? Iya. Itu kan naik video itu. Begitu ada mukanya Bang Haji kan ya wajar lah. Di Republik ini kan kalau ada pesohor atau seseorang yang dikenal secara luas, apalagi beliau kan mantan wagub itu, nggak main-main, orang yang sangat dihormati. Begitu wajah beliau ada di tayangannya Bang Zuma, maka seluruh Nusantara ini melihat Bang Zuma, termasuk warga negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Sekarang ini semua melihat di Bang Zuma loh. Jangan salah, ketika Bang Zuma marah, ada yang ngomong sama saya, ketika ada Bang Zuma tidak bisa tahan kesabaran terhadap para pemakan babi kecap ini gimana gitu kan. Ya saya bilang itu manusiawi, dan mereka mengerti loh Bang Zuma. Penonton muslim itu semua mengerti sekali. Nah, tujuannya sekarang yang untuk mereka tunggu adalah nyata bahwa APII bersama Bang Zuma, Bung Handi Dorang, Basudara membawa pemahaman kepada jemaat Kristen tersayang saudara kita di Republik Indonesia ini, yang awam ya, jemaat Kristen awam, bahwa mereka sekarang sedang dijadikan tumbal, TUMBAL, tumbal. Untuk apa? Untuk mendegradasi kemuliaan syariah Islam. Insya Allah Abang Zuma mendapatkan doa dari semua para tua-tua di Jakarta, terutama orang-orang tua kita yang sekarang ini sedang diberi keberkahan oleh Allah untuk duduk di tempat-tempat penting di pemerintahan Republik Indonesia ini untuk membangun. Karena Abang Zuma, tayangan-tayangan Abang Zuma ini dianggap, sekali lagi dianggap bisa menjadi salah satu komponen membangun bangsa ini melalui kerukunan antar umat beragama. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Iya. Nanti nama-namanya nanti beta kasih tahu Bung Handi, nama-nama bapak-bapak dan ibu-ibu, bunda-bunda di sana. Karena beta tidak bisa buka di sini. Siap. Gitu kan? Gitu. Jadi mari kita mungkin dengan pengaruhnya Bang Zuma. Kalau saya kan bukan jarang, memang sangat kecil sekali presentasi saya main di TikTok dan YouTube, karena saya hanya bermain di wilayah-wilayah yang kayak jalan ke daerah, masuk ke kantong-kantong Kristen, lalu kita ngobrol dengan para pendeta, masuk gereja, lalu masuk ke wilayah birokrasi pendirian gereja, perizinan, dan masalah-masalah konflik seperti penggerudugan yang mesti dikembalikan kepada cerita yang sebenarnya. Bersama Ayah Sofia dan Nusa Tipung kita jalan keliling seluruh Indonesia,
Kemarin kita sempat mampir Filipina, ngobrol di sana, dan alhamdulillah Jakarta melihat Abang Zuma nih yang main di wilayah Payangan gitu, broadcasting gitu kan. Nah, presentase ini sudah masuk ke wilayah Abang Zuma. Ridho kah? Pertanyaannya kan gitu, ridho. Apakah Bang Zuma dan APII ridho memberikan yang terbaik untuk bangsa ini? Gitu kan? Iya, Masya Allah. Iya kan? Nah, sekarang saya tanya sama Abang Zuma, ini kan masalah tena japa-japa aja kan masalahnya kan, gitu kan? Ya kan? Masalah ikan roa, cuman kan mesti disebut. Mereka mau dengar apa? Ridhokah murni untuk mengembalikan kerukunan antar umat beragama, terutama Islam Kristen di Republik tercinta ini yang diberkahi Allah. Beta tanya supaya orang juga yang nonton, yang di kan besok mau di Tebet katanya ada acara, kata Kores. Siap. Tanggal berapa kah? Tanggal 13. Tanggal berapa? Hah? 13. 13 apa sekarang sulewat? Tanggal 17 bagaimana? Hah? September. Beta pikir bulan lagi. Iya nanti insyaallah beta kurung itu tanggal supaya bisa berjalan ke sana insyaallah. Di Tebet. Nah, kan kita tahu bahwa tuan guru kita banyak yang di Tebet pusatnya, ya nggak? Betul. Di Tebet. Nah, Tebet itu melihat ini dengan adanya insyaallah ada acara di Tebet, Bang Zuma mulailah, ya kan, dimengerti oleh tua-tua kita, bukan cuma anak muda, tapi yang para tua-tua kita yang sangat kita hormati sayangi, dan bukan cuma Muslim, Bang. Itu orang-orang di dewan itu, di dewan gereja, DGI, PGI, Majelis Agung Wali Indonesia itu semua lihat Bang Zuma ini orang bagaimana gitu. Tujuannya apa ya? Beta bilang tujuannya adalah untuk mengembalikan kerukunan terutama Islam Kristen di Republik ini, yang Kristennya sudah diresapi oleh pemikiran jahat dari luar. Jadi dorang sudah tidak pikir lagi kalau kasih lepas pertanyaan kepada Islam, kepada Bang Zuma contohnya, pertanyaan tentang hadis Al-Quran, lalu dorang harap jawaban. Enggak lah, bohong, enggak ada dorang harap jawaban, enggak ada. Dorang cuma lempar isu aja, gitu kan, untuk membuat kalut saudara kita tersayang Kristen di Republik Indonesia. Apa? Bener loh, contoh Edis dengan si RK dengan siapa begitu kan, Pilpahit apa siapa. Dorang kan cuma lepas isu aja. Islam itu begini, Islam begini. Dorang tidak mau dengar jawabannya. Nah, hal-hal seperti itu dipagari dan dijaga agar tidak terlalu melebar, tidak terlalu membesar dengan sistem tayangan yang ada di Abang Dorang. Begitu toh? Abang Dorang pun jalan, tidak ada sedikit pun Jakarta ingin intervensi. Tidak ada, Abang. Semua 110%, bukan 100 lagi. 110% diserahkan kepada pola, program, dan SOP dari APII. Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih Akhina. Sekarang saya sudah sampaikan, beta sudah sampaikan. Beta mau dengar bagaimana tanggapan Abang Zuma. Beta bagaimana cara supaya bisa beta suara ditutup lah, karena ini kan belakang masih ini. Iya. Ya, beta mau dengar sudah. Silakan. Iya, Masya Allah. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Saya ketika didatangi 2 tahun yang lalu oleh beberapa teman kemudian ke kota Makassar, ditawarkan kemudian untuk mendirikan API. Pertanyaan pertama yang saya lontarkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang berkunjung khusus spesial hanya menemui saya dalam kaitan apologet Islam ini, saya bertanya, apa yang saya pertanyakan? Apa misi di balik semua ini? Apa tujuannya kita membuat ini? Teman-teman mengatakan untuk supaya orang Islam tidak awam dengan kekristenan dan orang Kristen tidak asing dengan keislaman. Jadi saya minta waktu itu untuk diurai, maksudnya apa? Umat Islam dan juga umat Kristen
di Nusantara ini, mereka kaku. Kalau berbicara mengenai keyakinan sangat kaku. Sehingga kekakuan itu tidak menutup kemungkinan mereka akan cepat tersinggung, mereka akan cepat kemudian terbakar ketika ada hal yang sifatnya agama. Maka kita harus membentuk sebuah wadah di mana umat Islam ketika berbicara tentang kekristenan itu sudah bukan hal yang tabu. Begitu juga orang Kristen ketika membahas tentang agama Islam juga bukan hal yang tabu. Sehingga ketika umat Islam dan Kristen berbicara tentang agama, itu adalah perbincangan hal yang sifatnya positif, bukan tendensi sara yang mengakibatkan kemudian perpecahan. Satu poin yang saya tangkap dari teman-teman kita, para pendiri apologet Islam ketika datang ke Makassar. Lalu saya tanya, tujuan akhirnya apa? Endingnya apa? Endingnya adalah mengajarkan umat Islam dengan kaidah yang sesungguhnya tentang agama Kristen. Jadi yang selama ini menganggap agama Kristen itu tidak baik, ternyata adalah agama baik. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Kristen yang tadinya menganggap agama Islam itu buruk, begitu datang apologet Islam Indonesia, mereka akan paham ternyata Islam itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang atau apa yang dipikirkan oleh apa yang dituduhkan oleh orientalis barat terhadap Islam itu sendiri. Maka dengan dua alasan inilah saya katakan, oke, ayo. Berarti tujuannya apa? Tujuannya mencerdaskan anak bangsa, tujuannya untuk saling menghargai satu sama yang lain, tujuannya kemudian kembali kepada cakupan Undang-Undang Dasar 45, bagaimana kita memiliki hak dan kewajiban untuk saling menghargai antar pemeluk agama yang ada di Nusantara yang kita cintai ini. Artinya bahwa ketika umat Islam itu ada yang keluar dari kaidah Islamnya dengan mengambil ajaran agama orang lain, maka umat Islam harus mengembalikan tatanan itu. Begitu juga sebaliknya, ketika agama Kristen mengambil apa yang ada dalam Islam yang bukan menjadi sumber agamanya, maka pelan-pelan untuk mengembalikan. Supaya niatan daripada negara ini untuk menciptakan toleransi antar umat beragama itu bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, API lahir untuk membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Waktu itu tidak butuh waktu lama. Saya seketika memanggil notaris, sahkan kemudian buatkan SK. Kita urus kemudian izin pemerintahan untuk kemudian melegalkan yayasan kita ini demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, jadi apologet Islam Indonesia itu bersih dari gerakan-gerakan yang sifatnya untuk merusak tatanan agama yang ada di negara ini, apalagi merusak agama, apalagi merusak negara, enggak. Justru membantu, sehingga saya sendiri sebagai ketua pembina banyak dihubungi oleh saudara-saudara kita non-muslim. Terima kasih Anda sudah menjelaskan, ternyata selama ini ada yang harus diluruskan dalam kaidah kami sebagai seorang Kristen. Contoh, rupa-rupanya Yesus Al-Masih dan Isa Al-Masih dan juga Yesus Kristus itu adalah dua tokoh yang berbeda. Maka kami harus mendudukkan kembali kepada Yesus Kristus. Lama-lama saya katakan, begitu juga dengan kata Alkitab, begitu juga dengan kata Allah. Ya pelan-pelan Bang Suma, pelan-pelan. Ya supaya Anda menggunakan pakaian Anda sendiri, kemudian kami juga menggunakan pakaian kami sendiri, supaya tidak ada tendensi saling merusak antar pemeluk agama yang ada di Nusantara yang kita cintai. Akhirnya waktu itu aman. Artinya bahwasanya memang apa yang ada di apologet Islam Indonesia ini ya cakupannya bukan untuk saling memusuhi. Islam, dalam hal ini apologet Islam, itu ada 24 jam kami berdiri di sini untuk menyampaikan kemudian keislaman dan membahas tentang hal-hal yang penting dibicarakan dalam dua agama, seperti misalnya Nabi Adam. Kristen membahas Adam, Islam membahas Adam. Salib, Islam membahas salib, Kristen membahas salib. Itu yang kita perbincangkan, sehingga kaidah penggaris pemisah antar dua agama ini jelas. Supaya tidak ada sikut menyikut. Wah, ini kan punyaku, ini enggak. Adam punyamu, Adam punya kami. Garis pembedanya di sini, pemisahnya itu di sini. Salib punya kami, salib punya kamu. Garis pemisahnya itu di sini.
Alkitab punya kami, menurutmu itu juga punya kamu. Garis pembedanya itu di sini. Jadi jelas, tak ada saling melukai. Akhirnya ketika Kristen muncul, Islam juga muncul dalam satu ruang lingkup untuk mengisi kemerdekaan, tak ada lagi tendensi, wah itu kamu kan Islam. Karena kita sudah mampu membedakan antara warna. Lu Kristen, pola agamamu sekian. Ini yang kamu harus imani. Kami Islam, pola agama kami sekian. Ini yang harus kami. Sehingga agama bukan lagi menjadi alat untuk saling membenci antar anak bangsa. Kenapa? Kita sudah mengembalikan agama kita dengan marwah kita masing-masing. Itu tujuannya apologet Islam Indonesia. Hanya saja terkadang orang berpikir api ini mau memecah kayaknya. Oh enggak. Kalau mau memecah ngapain kita berdiskusi? Kalau mau memecah ngapain kita berdialog? Kalau mau memecah kenapa kita bedah kitab suci? Kalau kita mau memecah tinggal membuat kelompok lalu kemudian mempersatukan anak-anak jalanan, kita serang. Kalau itu kita mau. Tapi tidak. Kita ingin menghargai agama yang ada di Indonesia ini supaya agama masing-masing menggunakan pakaian masing-masing. Jangan campur aduk sehingga nanti justru akan terjadi perpecahan. Kalau warna Islam sudah jelas Islam, warna Kristen sudah jelas warna Kristen, maka tak ada lagi campur aduk. Nah ini campur aduk ini yang bisa membuat kita rusak. Harus ada garis pemisah. Kristen ini, Islam ini. Habis itu kita saling rangkulan. Mengisi kemerdekaan, mengisi hal-hal yang positif untuk negara yang kita cintai ini. Itu tujuannya akhidah. Jadi api berdiri itu niatnya untuk memperlihatkan Islam itu rahmatan lil alamin. Kami ada di sini belum, saya aja ini dari sore saya belum makan ini di kota Makassar sudah 2:30 subuh. Belum Masya makan mana saya? Masya Allah. Ya makanlah. Buat apa? Makanlah, Buat apa itu? Ada buras pakai kuah ikan, sio. Ini ahina. Ada singkong ahina, ada singkong dengan telur. Nih, belum makan. Saya buktikan saya nggak main-main. Saya belum makan. Untuk apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa. Demi untuk memberikan arahan, memberikan kemudian info positif terkait contoh misalnya tema ini. Betapa banyak orang yang percaya bahwa Adam telah mewariskan dosa. Kita minta dalil ternyata nggak ada. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Ternyata nggak ada. Tapi ini sudah 22.000 tahun membekas dalam otak dan pikiran saudara-saudara kita. Kita hanya minta dalil. Itu bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena di Kristen itu ada amanat agung. Beritakan Injil. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sebelum Anda menjadikan kami sebagai pengikut, sebelum Anda memberitakan Injil Anda supaya kami imani, tolong tunjukkan dulu dalilnya di mana Anda mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau tidak ada, bukan hanya Anda yang sadar, tapi semakin beriman dan kuat imannya umat Islam terhadap kaidah keislamannya. Bukankah itu hal yang positif? Positif. Mencerdaskan anak bangsa. Jadi tidak mengikuti hal-hal yang ternyata tidak ada sumbernya. Ternyata hanya ini, hanya doktrin aja. Apakah itu yang akan menghantarkan keselamatan? Tentu tidak. Yang menghantarkan keselamatan itu adalah firman Tuhan yang pernah diwahyukan melalui perantaraan para nabi. Nah mana wahyu bahwa Adam mewariskan dosa? Tidak ada. Saya kira begitu. Guruku Ahina, saya banyak belajar dari antum, masya Allah. Katsiran jazakallah khair kepada semua mbak saudara keluarga di API Beta berjalan lagi karena ada sholat subuh di jalan. Syukran. Ada sholat subuh, ada kajian di daerah Sukabumi di dekat rumah kemarin ada yang ada masalah itu. Beta berjalan, Bung Andi Dorang, semua Allah sayang, Allah berkahi, dan APII Allah pakai sebagai alat untuk merajut kembali kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia, menjauhkan para pemirsa dan para penonton media sosial dari tayangan yang meracuni pikiran jemaat Kristen Basudara tersayang. Kembali lagi bahwa identitasmu tunjukkanlah dan pakailah, saudaraku sayang Kristen Katolik bersama API. Tanya sama Bang Zuma, pasti dorang jawab. Demikian, jangan dihiraukan kalau ada yang di live comment atau apa yang seperti ingin mengacaukan suasana. Ya,
Bang Zuma, syukran katsiran, jazakallah khairan. Iya. Bung Handi dorang semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ki, ada salam. Jam segini masih beliau menonton dari Bang Haji Deddy Miswar. Abang Haji ini, kalau saya dengar namanya atau ngeliat mukanya, Abang Haji kalau dengar, saya nangis beneran asli. Soalnya dulu tuh ingat waktu peristiwa Maranatha itu di Bandung. Kalau nggak ada Bang Haji, Bung Handi, wih, habis bener. Asli itu. Yang bawa gua masuk itu dia loh. Yang bawa gua masuk ke gedung sate itu dia, kan badannya gede itu. Jadi ditangkap gua, dibawa masuk. Dia yang ngedeketan gua. Oh, beneran asli. Wah, waktu beliau wagub, Masya Allah. Sehat-sehat hajiku sayang. Oke, jalan ya. Oke, hati-hati orang semua, mbak saudara. Allah sangat berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Andi, silakan, Bang Andi. Ya, kalau sudah ini udah tiga di sana ya. Terakhir ini Pak Akon nih, My Republic. Wah, ini dari internet ini. Akun eksekutif My Republic. How are you, brother? Halo, assalamualaikum. Minta naik loh. Jadi sebelum kita tutup, ada juga yang saya mau sampaikan bahwa pada tanggal 13 September yang akan datang, Milad Api yang kedua, ya, dimohon atau dihimbau kepada kaum muslimin muslimat untuk hadir di Milad kedua Api. Nanti dihadiri oleh tokoh-tokoh tokoh Islam tentunya. Di Masjid Ittihad Tebet, Jakarta Selatan. Diundang semuanya. Dan yang paling penting yang saya mau sampaikan sebagai humas API bahwa waspada. Sejak kita mendirikan Apologet Islam Indonesia, nama Apologet ini semakin diminati dan semakin terkenal dan banyak plagiatnya. Waspada. Jadi API, Apologet Islam Indonesia itu dalam hal membentuk kegiatan atau apapun itu pasti terafiliasi ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Apabila di luar sana mengatasnamakan Apologet Islam Indonesia tapi memakai rekening pribadi, ya mohon diperhitungkan kembali. Atau MMCI Bang Handi. Atau Makassar Mualaf Center Indonesia, itu kerjasama. Pengurusnya sama, Makassar Mualaf Center Indonesia dan Apologet Islam Indonesia. Di luar itu kami tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, aktivitas kegiatan mengatasnamakan Apologet Islam Indonesia tidak memakai rekening API atau Makassar Mualaf Center Indonesia, kami mohon maaf, kami tidak bertanggung jawab. Itu kira-kira penyampaian Bang Juma.